Ya, kita masih mencermati bagaimana putusan mencoblos ulang atau pemungutan suara ulang, ada juga hitung ulang dan lain-lain dari beberapa pilkada di daerah yang kemarin dalam pilkada serentak harus dilakukan ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Masih ada Bang Frits Edward Siregar, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, dan juga Mbak Titi Anggreni, Dewan Pembina Perludem. Saya tuh kebayang aja ini dalam situasi-situasi pandemi seperti ini kemudian harus diulang lagi begitu. Bang Frits sama Mbak Titi, saya coba ke Kalimantan Selatan ya, pemilihan gubernurnya kan harus diulang di beberapa, dan tadi terima kasih ketika jeda Mbak Titi dan Bang Frits mengingatkan saya diulangnya diberi waktunya 60 hari begitu, bukan 30 hari seperti saya ucapkan tadi, tapi kan tetap aja 60 hari sebentar ya bagi sebuah pemilihan di tingkat gubernur begitu. Nah, ada satu TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, ini Kalimantan Selatan, ini pilkadanya, 24 TPS di satu kecamatan Kabupaten Tapin, mudah-mudahan saya betul menyebut atau mencatatnya, kira-kira begitu yang saya tangkap. Itu harus diganti semua, petugas KPPS-nya, petugas TPS-nya gitu. Bang Frits, keburu itu ya, melakukan perekrutan lagi dan pelatihan lagi. Bisa dapat kami bayangannya dalam 60 hari itu terjadi dengan baik? Ya, kalau kita melihat Mas, bahwa kalau kita mengacu kepada putusan MK, maka kan MK memerintahkan untuk penggantian KPPS dan juga untuk PPK, untuk di tingkat kecamatan. Iya. Mahkamah tidak mengatakan mengenai PPS untuk pemilih desa misalnya, tapi hanya untuk di TPS dan juga untuk di kecamatan. Ya. Kalau kita bisa melihat memang dalam proses rekrutmen kan itu biasanya ada tahapan yang harus dilakukan seperti pengumuman dan pemeriksaan berkas gitu loh. Dan tetapi kan juga KPU bisa melihat dari daftar tunggu yang ada, selama proses seleksi sebelum mereka dipilih, kemudian mereka itu bisa diangkat yang bagian bawahnya ataupun daftar tunggunya untuk dapat dilantik sebagai KPPS ataupun sebagai PPK. Urutan yang mendaftar untuk menjadi petugas waktu itu di daerah itu kan ada yang tidak terpilih. Nah, mereka ini bisa segera naik begitu ya? Ya. Tapi kan kita bukan hanya sekedar hanya untuk melihat proses daftar tunggu, tapi bagaimana menyiapkan mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu yang handal. Ada pelatihannya juga kan itu. Kemudian untuk bagaimana mereka juga harus tahu, kalau kita bisa melihat ada beberapa persoalan teknis yang diulang, misalnya seperti ada persoalan segel, persoalan DPT, persoalan kertas suara yang dirusak. Itu kan kembali hal-hal yang berulang yang bisa saja terjadi seandainya pengetahuan teknis itu tidak diketahui gitu loh. Dan tetapi sehingga saya melihat bahwa di sinilah dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antara penyelenggara pemilu dan antara KPU dan Bawaslu di secara teknis ke lapangan. Karena misalnya persoalan di DPT, itu kan persoalan yang berulang dan sangat krusial. Kita melihat bahwa persoalan DPT dan DPTB itu menjadi persoalan yang krusial. Dan Bawaslu harus bisa diberikan akses untuk melakukan fungsi pengawasan saja gitu loh. Tidak menjadi eksklusif miliknya KPU, tapi juga Bawaslu selama proses pemilu sebelumnya, pemilu 2019, kemudian pilkada 2018 dan sebelumnya, Bawaslu diberikan akses untuk mengawasi DPT dan DPTB. Tetapi pada saat pilkada 2020, KPU tidak memberikan akses yang sama kepada Bawaslu dalam pengawasan DPT ataupun di DPTB. Oke. Nah, Mbak Titi, kita masih bisa optimis ini bisa terjadi dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat ada dana tadi, bagaimana kemudian merekrut orang baru, paling tidak pelatihannya di setiap tempat yang harus melakukan penghitungan suara ulang, belum lagi intrik-intrik politik. Kalau Mbak Titi katakan ada satu desa hanya 300-an orang, itu pasti ada mobilisasi dari para pesertanya untuk merekrut warga desa tersebut untuk nanti benar-benar memilih dia atau mereka yang beserta itu siapa yang mengawasi. Bagaimana ini semua bisa diselesaikan dengan rasa optimis bahwa ini akan lebih baik dan tidak terjadi lagi sengketa, kan begitu kira-kira, Mbak Titi? Iya, ini memang menarik pertanyaan Mas Bayu tadi, karena pengalaman kita di 2015, Mas Bayu, ada 2 daerah yang sudah diperintahkan pemungutan suara ulang,
ternyata diperintahkan lagi untuk melakukan pemungutan suara Iya, ulang. Jadi sengketa lagi PSU gitu kan. ya. Nah betul, nah ini harusnya tidak terulang ya, karena di antara rentang 2015 sampai 2020, Pilkada 2020 adalah yang paling banyak perintah pemungutan suara ulang. 2015 itu ada 5 daerah PSU untuk pemungutan dan penghitungan suara ulang. 2017 itu ada 7, 2018 ada 5, dan sekarang kita 17 daerah. Itu saja mestinya sudah menjadi evaluasi kita bersama. Setuju. Dan siap tidak siap, mau tidak mau kita harus siap. Sejak awal kita kan sudah mengambil risiko ya. Pilkada dilakukan di tengah situasi pandemi, lalu kemudian berjalan, dan ternyata dalam perjalanannya ditemui beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan main yang ada. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi di 2020 ini, sengketa 2020 ini juga menghadirkan terobosan-terobosan seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan, meminta penggantian KPPS dan PPK begitu ya. Dan itu di 800-an TPS. Bukan sesuatu yang mudah, karena bagaimanapun KPU bukan hanya mengangkat orang yang ada, tetapi orang yang ada itu perlu juga dipastikan dia non-partisan. Jangan sampai karena dia tidak terpilih jadi PPK, ya sudah ternyata dia menjadi tim sukses atau tim kampanye pasangan calon, atau tidak lagi memenuhi persyaratan. Jadi hal-hal soal konsekuensi dari pemilihan yang harusnya berlangsung luber dan jurdil itu secara lebih ketat harus disaring oleh baik KPU maupun Bawaslu. Bawaslu juga perlu memastikan lagi, mengevaluasi kinerja jajarannya. Apakah semua yang pernah menjadi pengawas itu harus diangkat kembali, diaktifkan kembali? Ataukah ada evaluasi karena ternyata berdasarkan evaluasi Bawaslu, mereka juga menjadi bagian dari proses curang yang terjadi. Terutama bagi tentu tantangan besar bagi KPU, karena KPU kan harus memastikan tersedianya surat suara untuk pemungutan suara. Di Kalimantan Selatan itu pemilihnya lebih dari 100.000 itu yang ada di 800 TPS. Menyediakan surat suara 800.000 itu kan tetap saja perlu waktu distribusinya dan lain sebagainya. Jadi saya kira saya setuju ya. Pertama soliditas dan kerjasama di antara KPU dan Bawaslu sangat diperlukan. Cukuplah peserta pemilihan yang berkompetisi, maka penyelenggara pemilihannya harus bekerja dalam sinergi. Tidak ada perselisihan yang melibatkan dua lembaga ini. Dan yang kedua, masyarakat juga perlu mengambil peran untuk mengawasi proses yang berlangsung. Di dalam PSU perselisihan sangat mungkin terjadi. Praktik politik uang itu sangat mungkin dan lebih besar untuk terjadi. Bahkan ketika PSUU di beberapa daerah 2015, rumor yang beredar itu konon katanya satu suara itu bisa berharga 500.000 sampai 1 juta. Bahkan ada yang dihargai 2 juta. Dan kita tidak, walaupun itu sekedar rumor ya, tetapi saya kira itu hal-hal yang secara serius harus kita antisipasi. Dukungan dari penegak hukum, jangan lupa Mas Bayu, pihak keamanan terutama di daerah-daerah yang perlu menjadi sorotan. Bovendigul sejak Bovendigul kan sempat ada masalah. Sekarang apakah ini juga harus diantisipasi sedemikian rupa dari sisi keamanan di sana? Kira-kira gitu kan ya Mbak Titi ya? Betul. Di Papua khusus menjadi perhatian kita Teluk Wondama, Yalimo, Nabire, Bovendigul itu beberapa daerah yang memang sejak pilkada-pilkada terdahulu potensi konfliknya sangat besar, dan ini yang memerlukan koordinasi dan dukungan baik dari pihak keamanan. Oke, dimengerti. Terima kasih dari Perludem nih Mbak Titi. Tapi saya menggarisbawahi mumpung ada Bang Frits seperti kata Mbak Titi juga. Bang Frits, iya juga nih kita melihatnya kan ada semacam apa istilah Mbak Titi tadi, ini udah harus soliditas lah KPU dengan Bawaslu begitu. Kita melihatnya kok seperti ada persaingan ya Mbak Titi ya. Nah hal-hal ini kan perlu ini juga untuk diperbaiki dan lain-lain. Termasuk mungkin Bang Frits ingin menanggapi bagaimana Bawaslu di daerah sudah dievaluasikah dan kemudian apa yang akan diperbaiki dari Bawaslu. Bang Frits silakan. Ya jadi kalau kita melihat bahwa Bawaslu tentu saja akan melakukan evaluasi kepada pengawas kami, terutama di daerah-daerah yang melakukan PSU. Tapi memang betul juga nih Mas Bayu, kadang-kadang kalau kita melihat, kadang-kadang kalau KPU dan Bawaslu-nya akrab,
akrab sekali, itu Salah juga ya. kalau menjadi tanda tanya gitu loh. Karena pada Iya. saat mereka akrab betul, seringkali bisa memaafkan ataupun menjustifikasi kesalahan-kesalahan prosedural, kesalahan administratif yang terjadi gitu loh. Jadi Oke. sehingga harus ada balancing yang tepat Ya. antara sinergitas antara KPU dan Bawaslu. Dan kalau kita melihat daripada putusan Bawaslu, dari putusan Mahkamah Konstitusi, ada perintah PSU itu karena tidak melaksanakan rekomendasi daripada Bawaslu. Jadi peran Bawaslu untuk melihat apakah kepatuhan penyelenggara kepada aturan yang ada yang telah ditetapkan oleh PKPU, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Kemudian apakah ada disparansi dalam pelaksanaan sehingga harus dikeluarkan rekomendasi perbaikan. Dan itu adalah bagian daripada, saya rasa itulah sinergitas Bawaslu bersama dengan KPU sebagai pelaksana, Bawaslu buat untuk mengawasi, yang pada akhirnya yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Titi, keadilan elektoral yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan bersama pada saat munculnya sinergitas dan ketegasan di antara para penyelenggara pemilu. Dan tentu saja partisipasi masyarakat tersebut harus sangat diperlukan, Mas. Baik dalam melaporkan, dalam menyampaikan terhadap sesuatu yang mereka lihat, yang itu menjadi tugas kita bersama untuk proses pengawasannya. Oke, pokoknya saya titip sama Bang Frits untuk bagaimana dengan teman-teman di KPU, siapapun Komisioner KPU Republik Indonesia yang menyaksikan kita ngobrol, semoga pas lah di tengah-tengah KPU dengan Bawaslu ini. Itu harapan kita ya Mbak Titi ya, kita titipkan. Tapi saya menggarisbawahi dari Bang Frits tadi, peran serta masyarakat. Masalahnya pandemi belum juga bisa kita kendalikan sepenuhnya. Mbak Titi, ini partisipasi masyarakatnya untuk datang lagi untuk melakukan pemungutan suara ulang, itu seperti apa sih di situasi seperti saat ini? Atau ketika sebelum pandemi mereka masih semangat nggak untuk datang ketika mereka harus datang lagi ke TPS, itu satu. Yang kedua, untuk mengawasi, kan agak beda ya di tengah pandemi ini ya Mbak. Saya melihat di beberapa tempat dari liputan misalnya, itu kan pengawasannya nggak, orang agak takut keluar untuk melihat di dalam TPS, mengikuti penghitungan, tidak seperti kalau keadaannya tidak pandemi begitu. TPS tuh seru gitu. Pesta demokrasinya di situ begitu, seru lah. Nah, tapi ini kan tidak terjadi seperti itu kira-kira. Ini bagaimana untuk saat ini kalau memang kan masih pandemi? Optimisme kita seperti ini untuk diawasi oleh masyarakat seperti Bang Frits dan Mbak Titi juga katakan, peran serta masyarakat. Bisa kita harapkan juga? Iya, yang pertama prasyarat yang harus kita sediakan agar masyarakat mau ambil peran itu adalah membebaskan masyarakat, terutama pemilih, dari rasa takut, Mas Bayu. Apalagi ini kepentingan protokol kesehatan dan lain-lain salah satunya juga kan? Betul. Jadi rasa takut itu yang pertama, terbebas dari rasa takut akan terjadi intimidasi, terbebas dari rasa takut akan terdapat tekanan kepada mereka, dan yang utama juga terbebas dari rasa takut bahwa mereka bisa tertular pandemi. Apalagi Mahkamah Konstitusi misalnya ketika memerintahkan TPS khusus di 2 perusahaan, di 2 daerah, itu kan upaya untuk memfasilitasi hak pilih. Tapi jangan sampai juga karena dia ada di satu lokasi khusus, maka kemudian ini bisa diikuti oleh ekses-ekses negatif. Misalnya begini, kepala daerah terpilih itu ternyata berbeda dengan pilihan dari para pemilih yang ada di perusahaan tersebut. Maka kemudian timbullah misalnya tekanan, intimidasi. Makanya sebenarnya konsep pendirian TPS itu tidak boleh mengidentifikasi pilihan seseorang, Mas Bayu. Di asrama tentara atau kepolisian itu biasanya didirikan TPS-nya di lingkungan di luar itu. Atau di luar kompleks. Misalnya dulu kan sempat ada TPS di luar Kopassus. Supaya kenapa? Supaya keluarga tentara itu tidak diidentifikasi pilihan politiknya dan terjadilah politisasi. Makanya satu, pengawas, penegak hukum, pelaksana pemilihan KPU beserta jajaran harus memastikan bahwa masyarakat teryakinkan rasa aman itu ada gitu, tersedia. Jadi mereka bisa memilih dengan bebas ketika mereka datang ke TPS. Yang kedua, sosialisasi, Mas Bayu. Jadi sosialisasi itu juga penting begitu ya, bagaimana KPU, Bawaslu mengajak masyarakat untuk ikut serta ke tempat pemilihan, tapi juga paham betul
negara ini membayar mahal loh akibat PSU ini. Oleh karena itu, karena sudah difasilitasi sedemikian rupa, jangan biarkan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik untuk daerah kita. Walaupun dengan waktu yang mungkin sangat terbatas, tapi ini harus dilakukan menurut Mbak Titi. Memang tidak ada pilihan, karena putusan pengadilan kan wajib kita laksanakan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini memang di tengah situasi yang sejak awal tadi saya sudah sampaikan, pilihan kita untuk berpilkada di tengah situasi pandemi kan adalah konsekuensi dengan segala risiko yang harus kita tanggung. Termasuk anggaran, termasuk bagaimana memastikan tidak ada klaster baru. Ini saya yakin nih Mas Bayu nih, euforianya pasti lebih kuat di beberapa daerah. Karena euforia terutama di daerah yang calonnya itu hanya ada 2. Sebutlah misalnya Kalimantan Selatan itu hanya ada 2 pasangan calon. Dan di beberapa daerah lain juga hanya ada 2. Jadi kadang-kadang di daerah yang hanya ada 2 pasangan calon, pertarungannya itu lebih ideologis. Dan apalagi kemudian mereka diberi kesempatan kedua, bisa dikatakan ya. Konsolidasi partai itu pasti akan habis-habisan. Bagaimanapun ini juga soal koalisi partai. Yang kedua, paslon pasti akan melakukan kerja-kerja maksimal untuk meyakinkan bahwa dia layak dipilih. Nah, bagaimana pertarungan di antara kontestan ini itu betul-betul terpenetrasi positif kepada pemilih. Bukan malah kemudian tadi ya diikuti dengan praktik politik uang, intimidasi, tekanan, dan lain sebagainya. Jadi memang Bawaslu ini harus bekerja ekstra nih mengawasi PSU dan termasuk juga dukungan dari penegak hukum kita untuk pengamanan. Ya bagian akhir kalau begitu, kerja keras dari Bawaslu. Siap Bang Frits ini? Karena akan makin kencang ini pertarungan politiknya. Ya, apa yang akan betul-betul akan disiapkan? Apa yang kemudian menjadi realisasi dari kata siapnya Bang Frits untuk Bawaslu? Karena semuanya nanti menurut Mbak Titi ini akan makin keras nih, terutama di daerah-daerah yang hanya ada 2 pasang calon. Bang Frits. Ya, jadi memang pas juga Mas, nanti siang itu kita akan konsolidasi nasional dengan seluruh daerah-daerah yang akan melakukan PSU ataupun penghitungan suara ulang. Kemudian kita akan melihat identifikasi persoalan. Jadi kan kita bisa melihat apakah ini karena persoalan DPT dan DPTB, ataukah ini persoalan administrasi karena kelalaian daripada si petugas, atau karena pengetahuan teknis yang tidak dimiliki oleh petugas, ataukah ini ataukah TPS ini merupakan sebuah perbuatan yang intensional yang melanggar hukum pidana, misalnya mencoblos 2 kali, menemukan ataupun mengambil suara orang lain, ataukah proses rekapitulasi. Jadi kan setiap daerah itu Mas memiliki persoalan yang berbeda-beda. Misalnya kayak seperti di Yalimo misalnya ada persoalan noken yang tidak diakui, atau juga ada persoalan daripada para mobilisasi massa. Jadi setiap daerah itu memiliki persoalan yang berbeda, sehingga kita harus bisa melihat bahwa baik di sini kita membutuhkan pengawasan yang detail secara DPT. Yang ini terkait dengan persoalan teknis di TPS, atau di sini merupakan persoalan di rekapitulasi. Karena sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Titi, pengetahuan petugas teknis itu sangat dibutuhkan, dan sangat dibutuhkan tahu bagaimana cara melakukan proses pemungutan suaranya. Tapi kan memang ada seringkali bisa karena memang memiliki mensrea untuk melakukan sebuah pelanggaran, atau memang sebuah kesalahan teknis yang perlu segera diperbaiki. Jadi itu bagian daripada hal yang harus kita refleksi bersama. Dan tentu saja kalau kita akan bisa melihat apakah ada peraturan-peraturan teknis yang harus diperbaiki antara peraturan teknis KPU dan Bawaslu juga, terutama kami, dari mana peraturan-peraturan kami masih harus dipertegas dalam proses transisi ini, termasuk juga apakah harus dikeluarkan rekomendasi yang selama ini tidak teratur di dalam PKPU ataupun dalam Perbawaslu dalam rangka mendukung proses PSU itu. Ya, baik. Kita percayakan nanti proses-proses ini kepada Bawaslu. Selamat berkonsolidasi antara pusat dengan daerah hari ini. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Saya dan Mbak Titi mengawasi lagi, dan nanti kita mengajak ngobrol lagi Bang Frits dan teman-teman dari Bawaslu juga KPU. Mbak Titi, terima kasih wawasannya. Bang Frits, terima kasih behind the scene-nya dari Bawaslu, persiapan untuk pencoblosan ulang dan lain-lain. Kita ketemu lagi pasti.
Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi.